Naga Puspa, selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-485 ini didukung oleh para pemain Narto Bantul sebagai Rawedeng, Beni sebagai Rapangsa, Eni Budiono sebagai Nyai Gajah Biru, Mario Kulan sebagai Kaki Tanpa Roang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Idris Apandi sebagai Ramapati, Matius sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rawedeng seperti orang kesetanan membantai keluarga Gajah Biru. Mereka semuanya terbunuh. Saat berikutnya, Rapangsa dan prajurit-prajuritnya datang dari arah belakang tenda. Rapangsa segera tahu apa yang telah terjadi. Nampaknya kau sudah menyelesaikan mereka, Rawedeng. Kau lihat sendiri, Rapangsa. Aku tidak suka bekerja tanggung-tanggung. Ya. Lihat, mata pedangku ini telah bermandikan darah keluarga Gajah Biru, Rapangsa. Iya. Kalau begitu, sebaiknya kita kembali ke medan peperangan. Nampaknya pasukan Gajah Biru sudah mulai bertarung dengan separuh hati. Mereka semua akan kita tumpas. Ayo, Rapangsa. Ayo. Tidak ada apa-apanya lagi di tempat ini. Kita tinggal memberi laporan pada Gusti Ramapati. Mudah-mudahan saja beliau sudah sadar kembali. Iya.
Rawedeng, Rapangsa dan prajurit-prajuritnya segera melangkah meninggalkan tenda perkemahan keluarga Gajah Biru. Suasana tenda menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar samar-samar suara pertempuran masih terus berlangsung di bawahnya. Tiba-tiba tubuh Nyai Gajah Biru nampak bergerak-gerak. Wanita itu sudah sangat parah luka-lukanya. Urat lehernya putus dan punggungnya robek. Sementara darah masih terus mengucur deras. Aduh. Anak-anakku. Di mana anak-anakku? Nyai Gajah Biru berusaha untuk bangkit. Matanya membayangkan rasa sakit maha dahsyat. Mulutnya mendesis-desis. Dan dia berusaha untuk merangkak. Dia berusaha merangkak mendekati 3 orang putra putrinya yang tertelungkup di atas tanah. Perlahan-lahan dia mengumpulkan mereka menjadi satu dan mendekap ketiga-tiganya. Anak-anakku. Sungguh kejam orang-orang itu tadi. Akhirnya kalian bernasib seperti ini. Oh, Sang Hyang Widi, jangan tinggalkan kami. Hamba-hambamu ini. Ayo nak. Ayo Ken. Ayo anak-anakku. Ayo bersama-sama ibu pergi ke surga loka. Akhirnya, istri Gajah Biru menghembuskan nafasnya yang terakhir di antara 3 orang anaknya. Tangannya erat memeluk 3 orang anaknya, dan tubuhnya bersandar pada dinding tenda. Dan saat berikutnya, sebuah bayangan berkelebat ringan. Tiba-tiba saja seorang lelaki tua sudah berdiri di depan tenda. Dialah Kaki Tan Parwang. Kaki Tan Parwang menyingkapkan pintu tenda yang terbuat dari kulit binatang. Siapa yang telah melakukan kekejaman seperti ini? Manusia. Sungguh-sungguh perbuatan biadab. Ini pasti pekerjaan manusia, berarti hewan. Sudah berpuluh tahun aku menyaksikan berbagai macam kejahatan. Tapi belum pernah aku melihat kejahatan sekejam ini. Setan neraka. Ini pasti perbuatan iblis dari dunia hitam. Gemeretak gigi Kaki Tan Parwang menyaksikan pembantaian dalam tenda keluarga Gajah Biru itu. Tiba-tiba laki-laki tua itu menjejak tanah kuat-kuat, kemudian melepaskan ikat kepalanya yang berwarna hitam legam. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku akan mencari pelaku kekejaman ini. Akan tulang belulangnya. Akan kupatahkan lehernya. Akan kubek kulit mukanya.
Mereka semua akan binasa. Sebelum matahari tenggelam nanti, tempat ini akan bertimbul bangkai manusia. Apakah kita tidak bisa mencegahnya, Kakang? Aku tidak ingin berdebat lagi dengan Paman Ramapati, Budi. Benar-benar kecewa melihat sikapnya. Tapi hal ini dapat membahayakan nama baik Majapahit. Kukira Sang Prabu tidak akan setuju melihat pembantaian seperti ini. Ayo, Kakang. Ayo kita temui Paman Ramapati. Kita harus mencegah kekejaman ini. Kamandanu dan Sakawuni memacu kudanya menuju tepi medan peperangan. Beberapa kali kuda mereka terpaksa melompat menghindari beberapa orang prajurit yang tengah saling menikam, saling membabatkan senjatanya masing-masing. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan kerumunan orang-orang. Nampak Sang Ramapati duduk di atas tandu, dijaga puluhan prajurit. Sang Ramapati tengah memberi petunjuk Rawadeng, Rapangsa, Rayuyu dan Rapanya mengenai rencana pemusnahan kaum pemberontak. Kita harus menghentikan pertempuran ini, Paman. Hei, ini Sakawuni, Kamandanu. Apa yang kalian lakukan di sini, ha? Kami lihat pasukan Gajah Biru tidak berapa banyak lagi, Paman. Mereka tinggal beberapa puluh orang saja. Paman bisa menghentikan pertarungan yang sudah tidak seimbang ini, Paman. Mengapa harus dihentikan? Mereka akan segera kita musnahkan. Tak seorang pun boleh tinggal hidup. Itu perbuatan yang sewenang-wenang. Kami tidak setuju. Dengar, Kamandanu. Aku mendapat tugas dan mandat dari Gusti Prabu untuk membasmi kaum pemberontak. Kalian tidak punya hak untuk mencegah apa yang menjadi keputusanku di tengah medan peperangan ini. Paman, kami pun prajurit Majapahit. Kalau begitu kalian sepantasnya memberi contoh pada yang lain. Kalian harus menjadi prajurit yang baik, yang tidak pernah membantah, yang tetap setia menjalankan amanat dari Raja Junjungan. Kukira Paman keliru dalam memberikan arti pada kesetiaan. Kita bisa tetap setia pada Gusti Prabu tanpa harus berlaku sewenang-wenang. Kita bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa harus menjadi seorang jagal manusia, Paman. Cukup ini, Sakawuni. Kalian boleh tidak setuju. Kalian boleh merasa tidak puas. Tapi kalian harus tunduk pada pimpinan pasukan penumpasan ini. Akulah yang ditunjuk Gusti Prabu untuk memimpin pasukan, bukan kalian. Kalau begitu kami tidak akan ikut bertanggung jawab. Akulah yang bertanggung jawab. Ketika mereka tengah berdebat, mendadak dua orang prajurit menyeruak kerumunan dan mereka langsung menjatuhkan tubuhnya di depan Sang Ramapati. Tiba-tiba saja dia menghambur turun dari atas bukit, lalu menerjang kami. Nampaknya dia ingin membela keluarga Gajah Biru. Mungkin dia masih sana keluarga Gajah Biru, Gusti. Kalau begitu dia harus segera dibunuh. Ayo Rawadeng dan kau Rayuyu, selesaikan orang itu. Baik, Gusti.
Chandrayuyu kerepotan menghadapi orang itu. Jadi Sagawali dan kau Kamandanu, mengapa kalian berdua masih tinggal diam? Mengapa kalian tidak menunjukkan sikap kalian sebagai prajurit Majapahit? Kenapa tiba-tiba sekarang Paman berpaling pada kami? Bukankah Paman adalah pimpinan pasukan? Kamandanu, jangan bertingkah. Kita sama-sama sedang menjalankan tugas. Dapat kerjasama sehingga kita dapat meraih Majapahit dengan beberapa keberhasilan. Saya kira Paman Ramapati dapat mengatasi sendiri kesulitan ini. Kami tidak akan ikut campur lagi. Kamandanu, awas kamu. Kalau sampai kata-kata dan sikapmu sampai di telinga Gusti Prabu, kalian berdua bisa dipecatnya. Kalian bisa dikucilkan seperti lembu sora. Bahkan kalian bisa dianggap menyokong kaum pemberontak. Paman dapat saja memutarbalikkan kata-kata, tapi Paman tidak mungkin memalsukan kebenaran. Jadi kalian bisa menentangku. Kamandanu dan kau Nini Sakawuni akan untuk membunuh laki-laki pengacau itu. Kerjakan sekarang juga. Aku tidak sudi lagi mendengar kalian membantah. Baik, Paman Ramapati. Kami pun prajurit Majapahit. Kami akan menghadapi orang itu. Tapi bukan karena perintah Paman. Kami mengerjakan tugas ini demi Majapahit. Demi Gusti Prabu Kartarajasa Jayawardhana. Ayo, Udi. Arya Kamandanu dan Sakawuni langsung memacu kudanya meninggalkan tepi medan peperangan. Nampak pasukan Gajah Biru masih terus mengadakan perlawanan. Bahkan sekarang suasana pertempuran kembali berkobar setelah kehadiran laki-laki tua bersenjata api. Tunggu, Udi. Tunggu sebentar. Ada apa, Kakang? Aku seperti kenal baik siapa laki-laki tua yang sedang mengamuk itu. Kakang? Bukankah dia? Iya. Aku ingat. Bukankah dia kakek tanpa roa? Benar, Udi. Dialah kaki tanpa roa. Kenapa dia tiba-tiba mengamuk di tengah medan peperangan ini, Kakang? Apa yang terjadi? Apakah dia sanak keluarga Gajah Biru? Entah, Udi. Ayo kita temui saja. Arya Kamandanu berteriak nyaring. Seketika pertempuran berhenti dan suasana menjadi hening. Arya Kamandanu dan Sakawuni buru-buru melompat dari punggung kuda, kemudian mendekati kaki tanpa ruang yang masih berdiri dengan kuda-kudanya. Laki-laki tua itu serentak mengipaskan ikat kepala hitamnya yang terkenal dengan sebutan ikat kepala geledek. Tunggu, kaki. Tunggu. Apakah kalian pimpinan binatang-binatang liar itu? Apa kaki tanpa ruang sudah lupa pada kami? Kami masih dapat mengenalimu, Kaki. Siapa kalian ini? Awas, jangan coba-coba mengecohkanku. Saya Arya Kamandanu, kaki. Dan dia Nini Sakawuni. Kalau tidak salah kita pernah bertemu beberapa kali. Salah satu di antaranya ialah ketika saya masih berada di lereng Gunung Arjuna. Waktu itu kaki tanpa rawang dan Nini Raka Runting tengah menunggu istri saya, Messi, yang baru saja melahirkan. Benarkah kau itu Arya Kamandanu? Setan buruk. Apa yang kau kerjakan di tempat ini, Kamandanu? Kami berdua mendapat tugas dari pemerintah Majapahit untuk memadamkan api pemberontakan Gajah Biru, kaki. Iya, Kaki. Kami berdua berada di tempat ini untuk mengemban tugas negara, Kaki. Jadi kalian berteman dengan binatang-binatang busuk itu. Kalian juga menjadi prajurit Majapahit. Wah, sayang sekali. Sayang sekali, Kamandanu. Mengapa kau harus mengotori hidupmu dengan menjadi tukang jaga seperti itu? Sayang sekali. Apa maksud kaki? Kami belum bisa mengerti. Aku benci melihat prajurit-prajurit itu membunuh orang seenaknya saja. Mereka sudah tidak lagi menghargai kehidupan. Aku muak melihat kekejaman mereka itu. Maaf, kaki. Saya kira mereka tidak terlalu keliru. Memang itu sudah menjadi tugas mereka. Setiap prajurit hanyalah mengemban tugas dari atasan mereka. Benar, Kaki. Dan lagi, saya kira biasa. Dalam sebuah pertempuran mereka saling membunuh. Aku tahu. Walaupun sudah tua, aku juga tahu apa itu perang. Tapi apa yang dilakukan prajurit-prajurit itu? Sungguh
sungguh perbuatan biadab. Perbuatan yang tidak mempunyai peri kemanusiaan. Kukira hanya binatang buas saja yang bisa melakukan pekerjaan seperti itu. Saya kira kaki tanpa ruang salah paham. Maaf, Kaki. Kami masih belum mengerti apa yang Kaki maksudkan. Siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa kotor ini? Komandan, siapa? Siapa? Kau? Atau kau Sakauni? Atau pemerintah Majapahit? Oh, sungguh-sungguh memalukan sekali. Kau harus melaporkannya pada Gusti Ratu. Katakan pada Sang Prabu bahwa prajurit-prajuritnya telah berbuat kotor. Katakan, kalau Sang Prabu tidak segera bisa menangani masalah ini, maka cepat atau lambat Majapahit akan runtuh menjadi debu sejarah. Maaf, Kaki. Dapatkah Kaki memberikan keterangan yang jelas? Apa yang Kaki maksudkan dengan perbuatan kotor? Hei, kau Kamandanu dan kau Sakauni. Aku tak ingin berkata dusta pada kalian. Kalau kalian ingin melihat buktinya, sekarang juga naiklah ke atas lereng bukit itu. Di sana nanti kalian akan dapat melihat pemandangan yang sangat menyakitkan. 2 orang wanita terbunuh dan mereka hampir pudus, dan 3 orang bocah terkapar memandikan darah. Mereka semuanya mati secara mengenaskan. Coba, perbuatan siapa itu? Siapa yang harus bertanggung jawab? Arya Kamandanu dan Sakawuni berpandangan sesaat lamanya. Kemudian mereka pun melompat ke atas kudanya masing-masing, lalu melarikannya menaiki lereng bukit. Dalam hati mereka masih dipenuhi tanda tanya besar. Arya Kamandanu dan Sakawuni melarikan kudanya menuju lereng bukit. Mereka berkuda menyelip di antara batu-batuan bukit. Mereka dapat melihat dari jauh sebuah tenda perkemahan yang berdiri tegak, dan mereka pun mengarahkan kudanya ke sana. Mengapa pertempuran berhenti? Apa laki-laki pengacau itu sudah terbunuh? Belum, Gusti. Hamba lihat tadi Tuan Arya Kamandanu menghentikan jalannya pertempuran, Gusti. Kemudian hamba lihat dia dan laki-laki pengacau itu bercakap-cakap. Sepertinya mereka sudah saling kenal mengenal, Gusti. Bedebah. Si Kamandanu itu banyak ulah. Aku tidak suka sikapnya itu. Dia dan Sakawuni hanya merepotkan tugasku saja. Sekarang di mana mereka ada banyak? Mereka berkuda ke arah sana, Gusti. Ke arah tenda perkemahan keluarga Gajah Biru. Kurang ajar. Pasti mereka akan membuat perkara baru lagi. Dan laki-laki pengacau itu di mana, Dia masih di tengah medan peperangan, Gusti. Dia nampaknya menunggu Tuan Kamandanu dan Nini Sakawuni, Gusti. Entah apa yang telah mereka bicarakan, hamba tidak tahu. Nah, itu dia Rawedeng. Barangkali dia tahu, Gusti. Mengapa pertempuran berhenti, Rawedeng? Apa yang terjadi, Tuan Kamandanu yang telah menghentikan pertempuran, Gusti. Sekarang dia dan Nini Sakawuni pergi ke lereng bukit untuk melihat keluarga Gajah Biru, Gusti. Apa yang telah mereka bicarakan dengan laki-laki pengacau itu, Tampaknya mereka sudah saling mengenal sebelumnya, Gusti. Mereka tidak setuju dan mengutuk pembantian terhadap keluarga Gajah Biru. Sudah. Aku tak sudi lagi mendengar cerita-cerita konyol. Ayo, sekarang teruskan lagi pertempuran. Cepat, Rawedeng. Kerahkan prajurit-prajuritmu dan lanjutkan lagi pertempuran ini. Habiskan saja sisa-sisa pasukan Gajah Biru itu. Baik, Gusti. Dan kau banyak. Ya, Gusti. Bawalah 20 orang pemanah yang baik. Hujani laki-laki pengacau itu dengan anak panah. Dan ingat, aku ingin kau sendiri membidik tepat di bagian jantungnya. Baik, Gusti.
sengit. Prajurit-prajurit Ramapati yang jumlahnya lebih besar terus mendesak sisa-sisa pasukan Gajah Biru. Sementara itu Kakitan Parwang mengamuk dengan ikat kepala geledeknya. Ayo, majulah Wong Majapahit. Ayo, majulah. Hadapilah bangsa ini. Kepala geledeknya, Kakitan Parwang terus mengamuk di tengah medan peperangan. Senjatanya menyambar kiri kanan merobohkan puluhan prajurit. Sementara itu dari tempat tersembunyi, di balik gundukan-gundukan batu alas, Rabanyak dan anak buahnya siap melepaskan anak panah. Tangan Rabanyak terangkat tinggi, dan 20 anak panah terbang di udara. Sebagian anak panah itu terbang melencong dari sasaran, tapi 2 di antaranya mengarah tepat ke dada Kakitan Parwang. Kakitan Parwang terkejut. Dia menjadi sangat marah begitu dadanya terluka akibat dibokong prajurit Majapahit. Kurang ajar. Prajurit Majapahit kurang licik. Ayo, hadapilah aku secara satria. Jangan main bokong seperti ini. Ayo, Wong Majapahit. Kita bertarung sebagai satria. Ayo, lihat. Walaupun sudah terluka di bagian dada dan tusuk kanan, Kakitan Parwang masih terus mengamuk. Lagi-lagi senjatanya berontak. 2 orang prajurit tersungkur muntah darah. Rabanyak kembali mengangkat tangannya, dan 20 anak panah melesat terbang di udara. Apa yang terjadi, Kakang? Kau bisa melihatnya sendiri, Bumi. Pemandangan yang sangat mengerikan, menyedihkan. Bukankah dia istri Gajah Biru, Kakang? Iya, Buni. Dia tewas bersama putra-putrinya. Lihatlah. Walaupun sudah tidak bernyawa, wanita itu tetap ingin melindungi anak-anaknya. Aku tidak tahan melihatnya, Kakang. Ini sungguh-sungguh kejam, sungguh biadab. Sekarang kita tahu siapa Paman Ramapati. Di balik senyum dan kata-kata manisnya, ternyata dia sampai hati melakukan kekejaman yang sangat dahsyat. Aku hampir tidak percaya bahwa ini adalah pekerjaan salah seorang pembesar kerajaan Majapahit. Sudahlah, Kakang. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Aku tidak sampai hati melihatnya. Aku tidak tahan melihat kekejaman seperti ini. Biadab. Bukan manusia. Luar tenda, Sakawuni berusaha menenangkan hatinya. Setelah itu mereka kembali naik ke atas punggung kuda masing-masing. Kemudian memacu kudanya meninggalkan lereng bukit. Sementara itu, Kakitan Parwang masih terus mengamuk dengan ikat kepala geledeknya. Tapi sekarang di tubuhnya sudah menancap 5 batang anak panah.
tenaga laki-laki tua itu nampaknya sudah mulai mengendor. Beberapa kali dia terpaksa jatuh terduduk, walaupun kemudian mampu bangkit kembali dan menyerang. Iya. Nampaknya laki-laki tua bangka itu sudah mulai sekarat. Benar, Gusti. Tenaganya mulai merosot jauh. Tapi sepertinya dia tidak ingin menyerah, Gusti. Dia terus berusaha mengamuk. Sebentar lagi mayatnya akan terkapar. Laki-laki tua yang tolol dan sinting. Kalau dia sudah binasa, maka kita tinggal menghabisi sisa-sisa pasukan Gajah Biru, Gusti. Mereka masih banyak, Rawadeng. Tidak, Gusti. Mereka tidak lebih dari 50 orang. Kalau begitu dia harus segera dibinasakan. Cepat suruh Rabanyak menghujaninya dengan anak panah lagi. Cepat, Rawadeng. Suruh mereka beranjak laki-laki pengacau itu. Baik, Gusti. Rawadeng bergegas menemui Rabanyak yang masih bersembunyi, memimpin pasukan pemanah. Setelah mendapat pesan dari Sang Ramapati, Rabanyak kembali mengangkat tangannya. Kembali 20 anak panah terbang di udara. Dan Rabanyak tidak berhenti sampai di situ. Tangannya kembali terangkat. Nampak 20 anak panah kembali melesat berterbangan. Terus berterbangan menuju sasarannya. Sekarang tubuh kaki tanpa ruang sudah seperti landak. Banyak anak panah menancap di sana-sini. Di kakinya, pundak, leher, dada, perut, punggung maupun bagian yang lain. Karena luka-lukanya cukup parah, akhirnya kaki tanpa ruang roboh di tengah medan pertempuran. Sudah roboh sekarang, Gusti. Bagus. Banyak bekerja dengan baik. Sekarang turunlah ke gelanggang, Rawadeng. Selesaikan mereka. Sisa-sisa anak buah Gajah Biru. Tumpas mereka. Jangan ada yang boleh tinggal hidup. Setelah itu segera kita kembali ke Majapahit. Baik, Gusti. Rawadeng sambil mencabut pedangnya, segera beranjak ke tengah medan peperangan. Pedangnya diayun-ayunkan tinggi ke udara. Ayo, serang mereka. Habiskan mereka. Bunuh mereka semua. Ayo. Lihat, Kakang. Sepertinya mereka kembali bertempur. Aku melihat ada tanda-tanda yang kurang beres, Buni. Ayo cepat, Kakang. Kita cegah mereka. Hiya. Kamandanu yang waktu itu masih berada di tempat ketinggian segera memacu kudanya. Sakawuni sudah lebih dulu menggebrak kudanya di depan. Mereka terpaksa mengambil jalan yang lebih mudah, walaupun terpaksa memutar agak jauh.
Kakang. Pertempuran agaknya sudah selesai. Paman Ramapati yang harus bertanggung jawab atas pembantaian ini. Kalau kita tidak mengambil jalan memutar, barangkali kita masih bisa menyelamatkan nyawa beberapa orang manusia. Tapi, iya, beginilah yang harus terjadi, Kakang. Di mana kaki tanpa rawang, Buni? Ayo, kita cari dia. Arya Kamandanu dan Sakawuni melompat dari kuda. Mereka lalu melangkah di antara mayat-mayat yang bergelimpangan di sana-sini. Dan tak lama kemudian mereka melihat sesosok tubuh duduk bersandar pada sebuah tombak yang menancap di tengah medan peperangan. Dialah kaki tanpa rawang. Tubuhnya sudah penuh dengan anak panah. Kaki tanpa rawang. Kakang, sungguh kejam perbuatan manusia yang melakukan ini. Kasihan sekali. Tapi sepertinya dia masih hidup, Kakang. Iya, dia masih hidup. Daya tahannya luar biasa. Apakah kaki masih bisa mendengar suara saya? Kamandanu, kaukah itu Kamandanu? Iya, kaki. Saya Arya Kamandanu. Pandangan mataku kabur. Aku tak bisa melihat dengan jelas. Kami akan menolongmu, Kaki. Tidak usah. Biarlah anak panah ini jangan diutak-utik. Aku senang. Aku bangga dapat mati dengan cara seperti ini. Luka-lukamu sangat parah, Kaki. Kau harus segera mendapat pertolongan. Tidak usah, Kamandanu. Lebih baik kalian segera pergi dari sini. Cepat pergi ke lereng Gunung Welirang. Ada seseorang yang sedang menunggu di sana. Kasihan dia. Siapa, Kaki? Siapa yang sedang menunggu aku? Kamandanu, bukankah kau mempunyai seorang keponakan? Panji Ketawang. Iya, kasihan anak itu. Cepat selamatkan dia, Kamandanu. Jangan hiraukan diriku. Anak itu lebih penting. Sudah, apalagi yang kau tunggu? Kaki, kemana saya harus menyelamatkan Panji Ketawang? Di mana anak itu sekarang? Dengan terpatah-patah, kaki tanpa rawang lalu menceritakan perihal Panji Ketawang, bahwa anak itu selama ini ikut bersamanya di Randu Lanang. Cepat, Kamandanu. Pergilah naik ke lereng Welirang dan carilah anak itu. Cepat, jangan membuang-buang waktu. Jangan hiraukan diriku. Kalau begitu baiklah, Kaki. Ayo, Wuni. Arya Kamandanu dan Sakawuni dengan perasaan berat terpaksa meninggalkan kaki tanpa rawang sendirian di tengah medan peperangan yang sudah sunyi senyap. Dan sebentar kemudian, mereka berdua sudah kembali berkuda mendaki kaki Gunung Welirang, terus menyisir lereng sebelah timur. Medan peperangan sudah benar-benar menjadi sunyi senyap bagaikan makam tua. Mayat bergelimpangan tak tentu arah. Angin pegunungan yang sejuk menyapu mereka, seolah-olah ingin menghibur jiwa-jiwa yang berduka. Angin itu juga menyapu wajah kaki tanpa rawang yang masih duduk bersandar di sebatang tombak. Matahari mulai kemerahan dan sebentar-sebentar tertutup mega hitam. Tiba-tiba kaki tanpa rawang bangkit. Tubuhnya hampir saja tersungkur jatuh. Tapi laki-laki tua itu berusaha memperoleh keseimbangan. Dia lalu berjalan perlahan-lahan di antara mayat-mayat yang bergelimpangan. Mendadak
angin bertiup kencang, membawa gumpalan-gumpalan megah hitam dari arah selatan. Kaki tanpa ruang berdiri di tengah medan peperangan. Wajahnya tengadah ke atas langit, bibirnya bergetar, sementara darah masih meleleh dari setiap luka di bagian tubuhnya. Sang Hyang Widi, darimu darahnya ini datangnya, dan kepadamulah mereka semua akan pergi. Sang Hyang Widi, kuserahkan jiwa ragaku ke tanganmu yang perkasa. Ketika tubuh kaki tanpa ruang roboh ke tanah, maka hujan pun turun bagaikan dimuntahkan dari atas langit. Seketika langit menjadi gelap. Hujan membasahi suasana di sekitar tempat itu, seolah ingin memberikan penghiburan bagi mereka yang menjadi korban di tengah medan peperangan. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Arya Kamandanu akhirnya dapat menemukan Panji Ketawang keponakannya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.